Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi saya dengan video pembelajaran yaitu mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks editorial untuk kelas 12 semester ganjil oleh Dr. Andes Suteja, SMA Negeri 1 Cinamaya. Target pembelajaran yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Di antaranya, 1. Menganalisis struktur teks editorial. 2. Menganalisis kaidah kebahasaan teks. Struktur teks. Setelah mempelajari mata pelajaran diharapkan mampu 1. Menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi seperti halnya ulasan dan teks jenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Pengenalan isu. Pengenalan isu itu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial seperti terlihat dalam contoh di bawah ini. Dua, penyampaian pendapat atau argumen. Penyampaian pendapat atau argumen, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya mengenai kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Seperti terlihat dalam contoh di bawah ini. Yang ketiga yaitu penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kita lihat contoh di bawah ini. Ciri kebahasaan dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Pertama, kalimat retoris. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Ketiga, kata populer dan konjungsi kausalitas. Penggunaan kalimat retoris. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah seperti terlihat dalam contoh di bawah ini. Penggunaan kata-kata populer. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah kaget-kaget, terkaget-kaget, pencitraan, dan mengarai. Seperti lebih jelasnya lihat dalam contoh di bawah ini. Ketiga, kata ganti petunjuk. Yang dimaksud kata ganti petunjuk yaitu menggunakan kata ganti yang menunjuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Jelas terlihat contoh di bawah ini. Banyaknya penggunaan konjungsi kualitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu, hal itu terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Lihat contoh di bawah ini.